yang saya berikan, pertanyaan yang mudah-mudahan menggelitik nih. Oke, lanjut. Kita akan mulai dari bahasan tentang vitamin B12 ini. B12 ini merupakan vitamin yang ada di dalam jaringan hewani. Kalau kita bicara tentang jaringan hewani, tentu jaringan hewani yang kita konsumsi. Kita akan mulai dari hal-hal yang sangat mendasar, yang pada umumnya semua harus tahu, yaitu tentang makanan. Karena orang makan tentu ingin sehat dan ingin bertenaga, ya. Nah, kita berkenalan dulu dengan konsep dasar makanan. Makanan dibagi dua, menjadi bagian makronutrisi dan bagian mikronutrisi. Pada umumnya makronutrisi itu tercukupi pada makanan harian, walaupun tidak sepenuhnya ya. Nah, kita berkenalan dengan karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat ada yang sederhana, di situ ada bulatan dan tulisan C_L, maksudnya yang gula sederhana itu biasanya cukup atau lebih. Dan karbohidrat kompleks bisa pati, nasi, mie, juga kadang cukup, kadang lebih, jarang kurang ya. Tetapi yang kompleks, karbohidrat kompleks bagian serat seringkali kurang. Nah, bagian-bagian yang kurang ini biasanya ada suplemen. Tapi suplemen yang serat ini untuk membersihkan usus, jadi tidak mungkin dibikin PET. Pasti ini dikonsumsi lewat oral. Tidak mungkin pula diberikan dalam bentuk injeksi. Baik, kita kenalan berikutnya dengan protein. Protein nilai rendah itu biasanya cukup, karena manusia juga bisa bikin, tubuh manusia juga bisa membuatnya. Kemudian protein yang nilai tinggi, yang tidak bisa dibuat di dalam tubuh manusia, ada rantai panjang, ada rantai pendek. Yang rantai panjang, kadang-kadang cukup, kadang-kadang kurang, karena biasanya harganya mahal. Orang-orang yang ekonominya kurang, biasanya. Kemudian yang rantai pendek, protein nilai tinggi rantai pendek, biasanya kurang. Di sini juga biasanya ada suplemennya. Ya, tetapi karena ini termasuk di dalam makronutrisi, biasanya di dalam suplemen itu ukurannya itu gram, puluhan gram, dan sebagainya. Beda nanti dengan mikronutrisi. Baik, masuk kita ke lemak. Lemak steroida antara lain kolesterol biasanya lebih. Karena makanan-makanan yang mengandung kolesterol itu enak. Jadi kalau enak, lagi. Jadi aja berlebih. Selain bisa dibuat juga di dalam tubuh manusia dari bahan lain. Lemak yang kedua adalah asam lemak jenuh. Kalau rantai panjang seperti margarin itu juga membuat enak makanan, cenderung lebih. Tapi asam lemak jenuh rantai pendek, misalnya kelapa murni, biasanya kurang. Di situ juga memungkinkan untuk adanya suplemen. Nah, lemak asam tidak jenuh tunggal, yang minyak goreng, apa-apa yang digoreng itu berlebih. Jadi hal-hal yang L yang berlebih itu kita kurangi aja sumbernya, yang kita konsumsinya dikurangi. Tetapi kalau lemak, asam lemak tidak jenuh ganda, ada omega 6 selalu kurang, omega 3 juga selalu kurang. Nah, di omega 3 itu kalau di One More itu diambil ekstraknya dan merupakan bagian dari omevia. Baik, nanti juga akan berkenalan dengan produk One More yang ada sedikit tentang protein nilai tinggi rantai pendek, karena itu DIKA. Tapi nanti bahasannya jangan hari ini. Berikut kita masuk pada mikronutrisi. Mikronutrisi itu ada vitamin, ada mineral, dan senyawa-senyawa lain selain vitamin dan mineral. Dan vitamin ini ada vitamin yang larut di dalam air, ada yang vitamin yang larut di dalam lemak. Vitamin yang larut di dalam air itu akan kita bahas malam ini, yaitu vitamin B terutama. Vitamin B itu kan macam-macam, ada B1, B3, B6, B12, B9 atau asam folat. Vitamin C juga larut di dalam air. Vitamin C itu tidak tahan lama di dalam tubuh manusia.
Jadi setiap hari harus diisi. Kalau tidak diisi ya dari makanan tentunya jadi kekurangan. Kita hanya akan bicara ini saja karena vitamin B, B12, B1, B3, B6, B12 ya. C juga ada vitamin E, walaupun vitamin E masuknya di, oh itu salah ketik itu. Masa K dua-duanya. Oh ada satu, betul. Jadi nanti yang kita malam ini hanya akan membahas ini saja. Produknya dari One More itu namanya vitamin B12 plus ya, plus B1, plus B3, plus vitamin E, plus vitamin C dan plus asam folat ya. Nah, kita akan bicara situ. Oke, kita berkenalan sejenak dengan vitamin yang larut di dalam lemak. Nah, vitamin A, vitamin D ini huruf K kurang ya. Jadi wajar kalau di One More itu nanti akan berkenalan pada kesempatan lain dengan dekamin ya. Nah, vitamin D. Kemudian mineral, ada mineral makro, ada mineral mikro ya. Mineral makro itu antara lain mineral yang jumlahnya di atas 100 mg, antara lain kalsium, dan mikromineral itu ada yang penting, ada yang beracun, sedikit tapi beracun seperti Pb, arsen, dan Hg. Hg itu apa? Raksa ya. Ini kalau Pb bikin anak autis kalau minumannya mengandung Pb. Kemudian yang penting itu antara lain Fe, selenium, dan lain-lain. Nah, ini yang kurang ini nanti kan pasti ada apa suplemennya ya. Mikro di dalam produk One More itu ada di misalnya ada di PNG dan sebagainya. Tapi PNG kan macam-macam isinya. Kemudian mikronutrisi selain vitamin mineral antara lain ya ada antioksidan, ada flavonoid. Nah, nanti ada lagi Bang perusahaan-perusahaan lain yang menyediakan apa namanya produk-produk yang tidak ditempel, yang kandungannya itu sebetulnya di bagian-bagian yang ada huruf K-nya di dalam konsep dasar makanan. Nah, kalau yang namanya mikronutrisi tidak pernah hitungannya gram, itu hitungannya miligram bahkan mikrogram dan mikrogram dan lebih kecil lagi. Baik, kita lanjut pada berikutnya. Nah, ya Pak Ridwan, silakan dilanjutkan. Kita akan berkenalan dengan mikronutrisi lebih lanjut. Tadi saya sudah bahas bahwa vitamin mikronutrisi terdiri dari vitamin, mineral, dan senyawa-senyawa tertentu selain ya, yang larut dalam air, vitamin, dan vitamin yang larut tidak dalam lemak. Ada mineral yang makromineral, ada yang mineral. Itu hitungannya adalah jumlah yang diperlukan dan senyawa lain. Sekarang fungsi mikronutrisi. Satu, kalau mikronutrisinya cukup pada tubuh seseorang, maka dia akan memiliki ketahanan terhadap serangan penyakit menular. Jadi ada 3 orang nih di satu tempat, kebetulan di situ ada penyakit menular nih masuk, misalnya lewat udara, tuberkulosis misalnya, ya. Yang satu kena, yang 2 tidak. Yang tidak sama sekali, yang satu sama sekali tidak. Yang tidak terkena, yang tidak bisa berkembang di dalam tubuhnya itu orang-orang yang memiliki mikronutrisi yang bagus, yang jumlahnya bagus. Lalu mikronutrisi juga mengurangi dampak diare dan dehidrasi berat yang menyebabkan kematian. Jadi kalau orang dehidrasi berat itu bisa menyebabkan kematian, tapi kalau diri seseorang itu walaupun diare memiliki kandungan mikronutrisi di dalam tubuhnya cukup bagus, dia akan bisa bertahan gitu. Yang ketiga, mempercepat penyembuhan penyakit campak, DBD, dan malaria, membantu kesembuhan penyakit infeksi saluran pernapasan. Jadi ISPA, TBC, pneumonia misalnya. Jadi misalnya seseorang itu kena TBC, orang yang memiliki yang mendapatkan atau perolehan di dalam tubuhnya asupan mikronutrisinya bagus, maka kesembuhan tuberkulosisnya oleh obat TBC-nya itu menjadi baik gitu, jadi bagus. Tapi ada orang yang dikasih obat TBC lebih dari 6 bulan tetap saja tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena mikronutrisinya jelek. Karena tubuhnya kekurangan mikronutrisi gitu.
bagi orang-orang yang mengalami kondisi misalnya tuberkulosis. Selain mikronutrisi harus masuk, tetap obat dokter, obat TBC-nya harus dikonsumsi juga karena dinding dari mikroba ya, penyebab TBC itu sangat tebal, 3 kali lipat dari bakteri-bakteri lain pada umumnya. Yang kelima, mencegah dan menyembuhkan. Lihat nih garis bawah, mencegah dan menyembuhkan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit yang bukan disebabkan oleh bakteri dan virus antara lain, tapi karena memang betul-betul penyakit yang disebabkan oleh kekurangan mikronutrisi dalam kurun waktu yang cukup panjang dan dalam jumlah yang berat ya. Misalnya hipertensi, stroke, gagal ginjal, diabetes mellitus, tipe 2, jantung koroner dan lain-lain. Oke, lanjut kita berkenalan lebih lanjut dengan mikronutrisi ya. Mikronutrisi itu lanjut Pak Ridwan. Ya, nah, ini kita berkenalan. Tadi sudah sebetulnya. Oke. Ini kita sudah sebenarnya nih dia mikronutrisi saja nih ya. Ya. Lebih jelas lagi ini. Vitamin larut dalam air, larut dalam lemak, jenisnya. Kemudian ini nanti diurai lagi nih, urai B berapa gitu. Kemudian D3, D1 dan seterusnya ya. Nah, ini lebih banyak lagi penguraian makromineral, penguraian mikromineral. Dan ada senyawa-senyawa yang tidak masuk ke vitamin dan tidak masuk ke mineral tapi dia merupakan mikronutrisi. Oke, lanjut. Lanjutkan lagi, kita berkenalan lanjut dengan vitamin yang larut di dalam air yang akan dibahas pada malam hari ini. Jadi simple aja kita bicaranya satu-satu ya. Ada vitamin B1 yang namanya vitamin riboflavin, vitamin B2, niacin atau nikotinamid, vitamin B3, asam 5, piridoksin B6, biotin B1, obalamin B12 dan asam 4 itu vitamin C. Ini larut di dalam air semuanya. Jadi kalau misalnya, aduh saya tempel nih 12 vitamin B12-nya nggak apa-apa gitu. Nah, karena larut di dalam air, kelebihannya akan terbuang lewat urin ya. Jadi lebih baik tidak perlu berlebihan, tapi juga tidak boleh sangat kekurangan. Nah, kita bicara tentang vitamin B12 yang namanya cobalamin. Dan di dalam kehidupan sehari-hari ada dalam bentuk cyanocobalamin dan juga dalam metilcobalamin dan bentuk. Oke, lanjutkan. Kita berkenalan lebih lanjut dengan produk yang dikeluarkan oleh PT One More yaitu vitamin B12 ya. Jadi tidak tunggal ya. Karena bekerja di dalam tubuh itu tidak bisa kalau senyawa itu tunggal ya. Vitamin B12, vitamin B1, B3, vitamin E, vitamin C, asam folat atau vitamin B9. Itu manfaatnya satu, menguatkan imun dan mempercepat penyembuhan. Siapa yang mau cepat sembuh? Sakit infeksinya, jangan lupa B12. Jadi juga ditempelkan. Ya. Kemudian menguatkan sistem syaraf pusat. Sistem syaraf itu harus dilindungi oleh suatu senyawa tertentu yang namanya mielin yang dibentuk antara lain oleh vitamin B12. Mencegah kepikunan atau Alzheimer. Siapa yang nggak pengen pikun? Tentunya tidak mau. Ya, walaupun sudah usia di kepala 6, kepala 7, saya nggak mau Alzheimer. Nah, jadi jangan lupa rajin-rajin tempel vitamin B12 plus dari One More. Yang berikutnya meningkatkan sistem pencernaan dan kesehatan jantung. Berikutnya mengubah karbohidrat menjadi glukosa, artinya juga membantu metabolisme pembentukan energi ya. Jadi karbohidrat rantai panjang menjadi glukosa, karbohidrat
tunggal kemudian dibantu menjadi masuk ke dalam satu mekanisme reaksi, serangkaian mekanisme reaksi dan menghasilkan energi. Oleh karena itu kalau kita ditempel vitamin B12 itu bertenaga. Jadi kalau saya nih udah lama misalnya dirasakan vitamin B12 dan vitamin syaraf ini tidak ditempelkan atau dalam kondisi-kondisi tertentu sedang lemah, ditempel vitamin B12, itu tenaga itu lebih terasa, lebih bangkit gitu loh. Jadi orang itu akan menjadi lebih energik, apalagi kalau orang yang harus orang yang harus membutuhkan terjadinya regenerasi sel, ya. Seperti yang yang gagal ginjal, yang cuci darah, itu kan biasanya sel darah merahnya berkurang karena pada saat proses cuci darah sebagian daripada regenerasi selnya juga sel darah merah itu nyangkut-nyangkut di mesin, kemudian akhirnya berkurang sebulan sekali atau 2 bulan sekali, B2 atau 3 bulan sekali, biasanya harus ditransfusi darah, ditambah sel darah merahnya dari luar. Berikutnya pembaharuan sel juga, ya. Jadi regenerasi sel, ya. Pada umumnya sebenarnya banyak sel yang bisa dibantu dengan regenerasi oleh vitamin B12 ini, selain sel kulit, rambut, kuku, juga mencegah kanker. Jadi kalau misalnya yang sering ditambah vitamin atau ditempel vitamin B12 dari One itu biasanya kulitnya bagus. Bukan hanya sekadar kolagen yang dibutuhkan, bukan hanya sekadar kolagen masker atau kolagen pet, ya, tapi juga vitamin B12 karena sel-sel kulit yang rusak itu bisa diregenerasi. Rambut tidak mudah lepas apa rontok, ya, kuku juga nggak pecah-pecah. Nah, mencegah kanker juga. Nah, kalau gimana kalau sudah kanker? Kalau sudah kanker tentu lebih perlu lagi dan jumlahnya lebih banyak yang diperlukan karena sel-sel yang rusak itu harus diganti dengan sel-sel yang baru. Oke, kita lanjut lagi. Silakan, Kak. Vitamin B12, ya. Nah, ini ada bahasan lebih lanjut nih, menyempurnakan regenerasi sel, terutama pembentukan sel darah merah, ya. Kalau sel darah merah berkurang atau tidak terbentuk, itu akan berakibat kemana-mana, akan mengakibatkan dampak mekanisme reaksi di dalam tubuh itu menjadi terganggu secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya regenerasi sel, terutama sel darah merah itu lancar, bagus, bulat-bulat, kecil-kecil, tidak bergerombol, pisah-pisah satu-satu, maka memaksimalkan pengikatan oksigen di dalam darah. Jadi sel darah merah itu dia mempunyai 4 atom Fe yang bisa membantu pengikatan dengan O2 dari paru-paru, dari udara, ya. Jadi dimaksimalkan pengikatannya. Sedangkan kalau misalnya sel darah merahnya lonjong-lonjong, besar-besar, ya nggak bisa itu. Maka pernapasannya juga di dalam sel-sel itu akan terganggu gitu, ya. Jadi melindungi semua jenis sel syaraf sekujur tubuh, maksudnya gini. Jadi kalau misalnya syaraf-syaraf itu kan harus bagus, harus terlindungi. Kalau B12 tentu saja bukan B12 saja, ya, ada senyawa-senyawa lain yang juga dibutuhkan. Tapi yang utamanya adalah vitamin B12. Sekali lagi akan pembentukan mielin lancar. Mielin itu melindungi semua jenis sel syaraf di sekujur tubuh. Maka tidak akan terjadi hal-hal yang misalnya tidak kita inginkan, misalnya kebas atau misalnya kesemutan gitu. Jadi kesemutan itu adalah indikasi dari sel saraf yang tidak terlindungi. Kemudian juga bisa memaksimalkan metabolisme tubuh, ya. Metabolisme itu ada 2, ada anabolisme, ada katabolisme. Anabolisme itu adalah reaksi-reaksi pembangunan di dalam tubuh kita. Misalnya sel darah merahnya banyak yang gugur, ya, karena umurnya sudah jadi sel itu masing-masing lalu dibentuk lagi.
oleh reaksi anabolisme. Sedangkan sel-sel yang sudah harus sudah haus, sudah diganti, maka dia akan masuk pada reaksi. Jadi maksimal reaksi katabolisme dan anabolisme tubuh kita itu bagus, sehat gitu. Kalau anabolisme lebih besar seperti apa yang dihasilkan oleh anak-anak dibanding katabolisme, maka anak-anak itu akan tumbuh menjadi remaja, akan menjadi dewasa dengan mulus ya. Kalau terganggu ya tidak akan mulus. Jadi sudah umur 17, 20 tapi pendek misalnya, atau pertumbuhannya terganggu. Sebaliknya, kalau reaksi katabolisme itu lebih besar dibanding anabolisme, maka kita dengan umur atau dengan ukuran tubuh yang sama, penampilan kita itu akan menjadi tua gitu loh. Wajah juga keriput, tubuh juga rapuh, sering pusing dan sebagainya. Jadi memaksimalkan metabolisme tubuh itu adalah menyeimbangkan mekanisme reaksi anabolisme dan reaksi katabolisme di dalam tubuh sehingga kita menjadi sehat ya. Kemudian yang kelima, memaksimalkan pembentukan energi sehingga tubuh lebih bertenaga ya. Jadi sebetulnya lebih dari 5 peranan B12 itu, nanti bisa Ibu Bapak lagi di sumber-sumber yang lain yang lebih komplit ya, tapi ini yang paling utama saya angkat baru 5. Peranan B12 ini bersinergi dengan senyawa-senyawa mikronutrisi yang lain. Itu menjadi dasar dibuatnya produk yang tidak hanya mengandung vitamin B12 tunggal, tetapi gabungan dari B12, B1, B3, vitamin E, asam folat, dan vitamin C yang kita kenal dengan B12 plus di one more yang ditempelkan lewat kulit ya. Jadi pemasukan B12 itu ada yang lewat oral, ada yang lewat injeksi, ada yang lewat kulit ya. Yang lewat kulit itu tentu saja dengan bantuan energi panjang gelombang transdermal. Oke, lebih lanjut lagi kita buka mengapa harus pakai transdermal. Nah, kalau kita konsumsi vitamin B12 lewat oral, lalu pencernaan kita tidak mendukung, itu udah susah sekali diserapnya. Oke, kita pelajari akibat kekurangan vitamin B12. 1, menghambat produksi DNA, pembentukan sel darah merah tidak sempurna, hingga sel darah merah bentuknya lonjong dan rapuh, tidak bisa membawa oksigen dengan maksimal. Tadi sudah saya singgung ya. Yang kedua, ciri-cirinya orang kekurangan vitamin B12 itu badannya letih, lesu, lelah, bahkan dapat mengakibatkan kelumpuhan karena oksigen tidak cukup diedarkan di dalam tubuh. Nanti akan kita lihat ya, orang yang lumpuh kemudian setelah diberikan mikronutrisi dengan cukup jenis, cukup dosis, dan cukup waktu oksigennya menjadi lebih baik, pelan-pelan akan bangkit menjadi lebih sehat lagi. Yang ketiga, cirinya kulit sulit sembuh jika terluka. Kalau orang kekurangan vitamin B12 itu begitu. Dan kulit serta mata nampak pucat karena sel darah merahnya kurang ya. Yang keempat, tubuh seperti tertusuk jarum karena sel saraf tidak dilindungi oleh mielin. Mielin dibentuk antara lain oleh vitamin B12 tadi sudah saya singgung. Yang kelima, kerusakan saraf itu karena tidak terlindungi oleh mielin dan kekurangan vitamin B12 yang parah ya, itu akan menjalar pada kerusakan syaraf motorik sehingga tubuh tidak seimbang. Kadang orang mudah jatuh, pernah mendengar orang yang sepuh sudah jalannya goyang-goyang sana kemari dan sebagainya, kondisinya sudah tidak baik, tiba-tiba kita dengar si Anu, Bapak Anu atau Ibu Anu meninggal. Kenapa? Jatuh di kamar mandi. Nah, antara lain karena kondisi syaraf motoriknya tidak bagus sehingga sudah jatuh dan akan mengakibatkan pada hal-hal lain yang fatal. Yang keenam, kalau orang kekurangan vitamin B12 itu
sering pusing, sering sesak napas karena sel darah merah tidak cukup membawa oksigen ke otak. Ya, pusing, aduh asal pusing gitu. Lihat orang banyak, aduh pusing. Nah, yang ketujuh, kerusakan saraf bisa juga menjalar ke kerusakan saraf optik jika kekurangan vitamin B12-nya itu sudah dalam kurun waktu yang panjang dan jumlah yang banyak, sehingga mengganggu penglihatan. Ya. Yang kedelapan, mudah sariawan. Jadi sariawan itu bukan hanya kekurangan vitamin C saja, tapi juga kekurangan B12. Ya. Yang berikutnya, orang mood atau suasana hatinya itu tidak enak. Itu disebabkan kerusakan syaraf menjalar pada kerusakan otak. Ya. Yang ke-10, berpotensi menurunnya kesehatan tulang, kulit, rambut, kuku, jantung, pencernaan, dan janin cacat lahir. Jadi vitamin B12 itu dari umur kecil, dari ibu ya, remaja, ibu hamil sampai lansia itu dibutuhkan. Jadi orang-orang yang tulangnya bermasalah, saya menangani orang yang patah tulang punggung antara lain selain senyawa, selain kolagen, selain BNG, vitamin B12, dekamin, dan sebagainya, itu bersinergi untuk menyelesaikan menurunnya kesehatan tulang, sehingga tulangnya bisa menjadi lebih baik lagi. 11, menurunnya sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau orang kekurangan vitamin B12, gampang flu, gampang pilek, gampang batuk, tak debu sedikit, dan sebagainya. Nah, yang ke-12, menurunkan tingkat kesuburan, baik pria maupun wanita. Jadi ada suami istri yang sudah nikah kira-kira 4 tahun, 10 tahun, 8 tahun, kok belum punya momongan ya padahal umurnya masih umurnya masih belum tua lah, pokoknya sekitar angka 30 itu kan masih fase-fase reproduksi. Kenapa susah untuk hamil? Setelah diperiksa misalnya organnya baik, tapi kualitas sperma atau kualitas sel telurnya kurang bagus. Bukan hanya ladies night saja yang diperlukan, tapi vitamin B12 juga tentu dibutuhkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, itu ada yang tanya-tanya ntar ya di fase pertanyaan berikutnya. Baik, sumbernya. Bu, sumber vitamin B12 itu apa? Ya, nih, udang, kepiting, daging sapi, ikan salmon, ikan sarden, ikan tuna, susu rendah lemak, yogurt, keju, telur. Ini yogurt sama keju mah nggak boleh ya. Telur juga kita nggak bisa makan telur 10 butir. Kayak orang plak gitu, kita nggak biasa makan telur. Daging ayam, makanan olahan yang diperkaya oleh B12. Di dalam sumber makanan nabati mah nggak ada, cuman bisa dibentuk makanan-makanan olahan yang dimasukkan, dicampurkan vitamin B12 ya. Dengan syarat, kalau ini semuanya sumber vitamin B12 yang kita konsumsi, berharap vitamin B12-nya masuk, dan vitamin yang larut di dalam air lainnya juga bisa masuk, ada syaratnya, yaitu sistem pencernaan harus bagus. Sementara dalam lansia memiliki keterbatasan kemampuan penyerapan vitamin B12, sehingga dibutuhkan cara lain untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12, yaitu disuntikan atau ditempelkan. Suntikan kesulitannya, yaitu tidak semua orang bisa, hanya nakes saja. Tapi kalau ditempelkan, semua orang bisa melakukannya, bisa mengontrolnya, bisa merutinkannya, ya, gitu. Tidak merepotkan orang lain. Tadi, banyak nih pertanyaannya, tempelnya di mana? Gitu. Ntar dulu, itu mah pertanyaan berikutnya mah upline Anda juga udah tahu, ya. Oke, lanjut. Kita selesaikan dulu nih. Kita selesaikan ya, diteruskan Mas Ridwan. Vitamin B12 itu sekali lagi adalah vitamin yang larut dalam air dan vitaminnya.
Nah, asupan vitamin B12 itu ada 3 cara. Kalau dengan diinfus, ya 99% masuknya. Kalau dengan oral hanya 50%. Tapi diinfus kesulitannya harus dengan nakes saja. Kalau oral 50% itu kalau pencernaannya bagus. Kalau pencernaannya tidak bagus bisa-bisa hanya 10% atau di bawah 10%. Apalagi lansia yang sudah giginya juga sudah rontok, nggak bisa makan daging banyak dan sebagainya, susah. Belum lagi kalau sudah tua itu nggak mau makan. Hoream gitu, hoream. Malas untuk makan, inginnya itu udah ada di perut aja gitu pada umumnya. Nah, cara ketiga yang termodern, yang terakhir selain oral dan infus, jadi ya kita kenal itu pertama lewat oral, yang kedua lewat infus, yang ketiga lewat transdermal, ya. Nah, ini memiliki efektivitas tinggi, 90% dan tanpa rasa sakit. Bisa ditempelkan, kita bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil kegiatan di rumah dan sebagainya. Tapi kalau kita diinfus nggak bisa kita jalan-jalan. Saya sambil nyetir lalu infus nempel di tangan, nggak bisa juga ya. Nah, sangat mudah, tinggal dilekatkan, tidak diproses melalui organ tubuh pencernaan dan liver. Kan ini untuk mengatasi keterbatasan kemampuan urusan pencernaan dan liver. Oke, ya. Jadi lebih bagus itu yang ditempelkan, ya. Oke, lanjut lagi. Kita lihat vitamin B12 itu nanti akan dibahas juga tentang legalitasnya. Nah, kita lihat nih yang terakhir. Coba lihat vitamin B12. Untuk pemenuhan kebutuhan berbagai keluhan, ya. Kebutuhan produk penmur untuk berbagai keluhan, ini untuk sekali tempel. Ini saya yang buat. Saya buat untuk grup saya. Grup saya itu namanya Abdurrahman bin Auf Sake Pondok. Disingkat dengan grup Abbas. Supaya memudahkan di grup saya, maka saya buatkan ini. Ibu bapak mau ikut buat ikut pakai silahkan, mau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Jadi saya mau tunjukkan bahwa kebutuhan produk itu B12 hampir semua. Lain halnya dengan slim style, lain halnya dengan melatonin, lain halnya dengan kolagen, tidak seluruhnya dibutuhkan. Tapi untuk B12 ini semuanya dari 20 yang saya terkait dengan melatonin itu membutuhkan vitamin B12. Contoh, misalnya ya, nomor 6 diabetes. Orang diabetes perlu PNT sekali tempel 4, B12 4, vitamin 6, omega 4, dan melatonin 2. Gitu. Misalnya untuk untuk asma atau TBC, PNG-nya harus 6. B2 B12-nya 4. Kemudian vitaminnya 2. Ya kan? Vitaminnya iya betul 2. Dan terakhir gitu. Nah, ini tidak mutlak ya. Ini buatan saya karena pertimbangan mekanisasi di dalam tubuh dengan kaitannya dengan berbagai Bu Yayan, mohon maaf mengganggu sedikit. Sepertinya sinyal WiFi di tempat Ibu agak kurang stabil ya. Jadi di para pendengar di sini menerima suaranya hilang timbul begitu, Bu. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu semua, sepertinya sinyal dari narasumber kita. Tapi mungkin ini bisa adalah dicoba lagi. Ya. Ya, ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Ini kebutuhan produk One More untuk berbagai keluhan, untuk sekali tempel, angka-angka itu menunjukkan PET yang ditempelkan. Hampir semua keluhan membutuhkan vitamin B12+. Itu aja barangkali ya. Jadi perhatikan
berbagai masalah kesehatan di samping semuanya membutuhkan produk vitamin B12 plus dengan jumlah dan kombinasi yang berbeda. Komposisi ini boleh disesuaikan dengan kondisi berbagai faktor pada masing-masing keadaan. Syarat untuk sembuh cukup jenis, komposisi produknya cukup jenis nih. Jadi bukan hanya PNG aja. PNG, B12, dekamin, omevia, slim style dan sebagainya. Ya, jadi harus cukup jenis, cukup dosis sesuai dengan keadaan, cukup waktu penempelan disesuaikan dengan berat atau ringannya penyakit. Contoh yang bermasalah dengan tulang, saya bilang ini ditempelkan rutinnya minimal 1 bulan. Berikutnya boleh ditempel setelah 1 bulan agak renggang atau dikurangi sedikit dosisnya, bisa kita lihat perkembangannya gitu. Pada kondisi-kondisi tertentu tetap harus dibarengi dengan obat dari dokter serta rutin di bawah pengawasan dokter. Baik, sekian saja dari saya ya, dari setelah ini kan. Thank you atas perhatiannya dan saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan itu ada salah-salah kata, ada yang kurang berkenan.